Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Santi Supardi. Saya mengajar pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Apa itu simulasi dan komunikasi digital? Menerapkan yang kali pertama itu menerapkan logika dan algoritma komputer, dan untuk prakteknya menggunakan fungsi-fungsi perintah command. Selanjutnya, apa itu pengertian dari logika? Logika adalah diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Logika adalah penalaran atau bentuk pemikiran benar dan salah. Ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Selanjutnya, apa itu tentang pengertian algoritma? Pengertian algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa, seorang ilmuwan Persia yang menuliskan kitab Al-Jabar Muqawwala sekitar tahun 825 Masehi. Dan selanjutnya, definisi daripada algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah yang logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Dan yang berikutnya, urutan logis mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga adalah urutan langkah-langkah berhingga untuk memecahkan masalah, logika atau matematika. Selanjutnya, algoritma adalah logika, metode, tahapan, urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang selanjutnya, penerapan daripada logika dan algoritma itu sendiri, yaitu hal yang penting untuk dipahami dalam pemrograman adalah logika kita di dalam berpikir bagaimana cara memecahkan suatu masalah yang akan kita buat. Dan selanjutnya, penerapan algoritma tidak identik dengan komputer saja, akan tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun banyak proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma itu sendiri. Ya. Sifat-sifat daripada algoritma itu sendiri, yang instruksi harus berhingga, yang keduanya langkah atau instruksi harus jelas, yang ketiganya proses harus jelas dan mempunyai batasan, yang keempatnya yaitu input dan output harus mempunyai batasan, yang kelimanya efektivitas, yang keenamnya adanya batasan ruang lingkup. Selanjutnya, pemilihan dalam algoritma, yang pertama adanya output atau hasil atau juga keluaran. Yang kedua efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan itu sendiri. Yang ketiga jumlah langkahnya berhingga. Yang keempat berakhir atau semi algoritma. Dan yang terakhir atau yang kelima terstruktur. Ya. Yang berikutnya ini adalah tahapan penyelesaian dalam masalah dalam bentuk gambar. Yang pertama adanya masalah. Ketika kita memiliki masalah, maka kita memiliki model. Modelnya mau seperti apa, lalu kita diterapkan dalam algoritma itu sendiri dengan menggunakan simbol flowchart. Dan ada yang disebut dengan selanjutnya program, yaitu untuk memecahkannya. Itu dieksekusi adalah pembuatan dari untuk pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah ada hasil daripada permasalahan itu sendiri. Selanjutnya, suatu algoritma yang terbaik atau yang disebut dengan the best itu memiliki 5 langkah. Yang pertama, suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna atau tepat sasaran. Yang kedua, adanya efektif dalam waktu yang relatif singkat. Ya, jadi pengerjaannya itu bisa berjalan dengan lancar dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien dalam langkah yang berhingga. Yang keempat, prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Nah, ini adalah simbol bagian alir dan fungsi dalam flowchart yang sering digunakan dalam pembuatan algoritma. Di sini ada flowchart direction simbol, ada terminator simbol, ada konektor simbol, ada konektor simbol yang lainnya, processing simbol, simbol manual, simbol dissection, simbol manual input, simbol propagation, simbol prediction, simbol display, dan lain sebagainya.
Di sini ada penerapan logika dan algoritma ya. Contohnya yaitu dalam bahasa semu menghitung luas segitiga, di mana ada masukan nilai, ada masukan nilai tinggi, ada hitung, ada cetak. Karena untuk rumus menghitung luas segitiga itu sendiri adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, diawali dengan star, simbolnya seperti ini ya. Nah, atau yang disebut dengan mulai. Lalu ada inputan atau masukan alas, yaitu di sini bisa kita masukkan nilai alasnya. Terus dimasukkan tinggi. Di sini adalah proses yang disebut proses perhitungan untuk menghitung luas segitiga itu sendiri. Di sini luasnya sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, setelah itu di sini barulah hasilnya akan tampil dan diakhiri dengan stop atau berakhirnya suatu algoritma. Yang kedua, ada algoritma dalam kehidupan sehari-hari di sini ya. Nah, sebuah contoh dalam logika dan algoritma dalam pembuatan sehari-hari, contohnya sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Yang pertama, kita pastinya sudah menulis surat pada secari kertas. Yang kedua, ambil sampul surat atau amplop ya. Yang ketiga, masukkan surat tersebut ke dalam amplop. Dan yang keempat, tutup amplop surat dengan lem perekat ya. Yang kelima, tulis alamat surat yang dituju. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tuliskan alamat tersebut pada amplop surat. Nah, yang keenam, tempelkan perangko pada amplop surat. Yang ketujuh, bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos atau menuju ke bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak atau bis surat ya. Itu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya kita akan menjelaskan kerja soal-soal di bawah ini. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan semuanya di atas materinya, maka kalian bisa menjelaskan soal yang Ibu berikan di bawah ini. Dari pengertian logika, pengertian algoritma, sifat-sifat algoritma, kriteria apa saja yang harus dipilih dalam pembuatan algoritma, apa saja yang harus dimiliki dalam pembuatan algoritma. Nah, pengertian daripada fungsi simbol ini. Nah, yang ketujuh, buatan logika dan algoritma luas persegi panjang dengan bahasa semu dan alur flowchart. Kalau tadi dicontoh menghitung luas segitiga, sekarang kalian buat algoritmanya itu luas persegi panjang. Dan untuk secara kehidupan sehari-hari, contohnya tuliskan prosedur memasak mie instan yang sering kalian lakukan. Dan yang B-nya cara membuat kopi. Silahkan mengerjakan soal-soalnya. Nanti kalau sudah selesai, kalian silahkan kirim ke Smart Learning yang di SMK 2 ya. Silahkan, selamat mengerjakan soal-soal dari Ibu.